Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Palembang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teori Produksi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zubaida sebagai moderator dan penyaji, dan rekan saya Desi Putri Egina sebagai penyaji, dan Dahlia Febrianti Samosir sebagai penyaji. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan fungsional sebab akibat antara input dan output. Fungsi produksi merupakan suatu fungsi atau persamaan yang menyatakan hubungan antara jumlah output dengan jumlah input yang dipergunakan dalam suatu produksi. Nah, adapun kegiatan fungsi produksi melibatkan dua variabel, yaitu hubungan fungsional saling mempengaruhi. Yang pertama, beberapa output yang harus diproduksi. Kemudian yang kedua, beberapa input yang akan dipergunakan. Adapun Q di sini adalah output dan I adalah input. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori produksi. Teori produksi ketika input suatu produksi terdiri dari kapital, labor, research, dan teknologi, maka persamaan produksinya sebagai berikut. Q sama dengan F dikali CLRT. Nah, adapun penjelasan dari Q adalah quantity atau jumlah barang yang dihasilkan, F yang berarti fungsi atau simbol persamaan fungsional, C atau kapital, modal atau sarana yang digunakan, dan L, labor, tenaga kerja, R, research yang berarti sumber daya alam, kemudian T, teknologi yang berarti teknologi dan kewirausahaan. Nah, dari persamaan ini dapat dijelaskan setiap barang yang dihasilkan dari suatu produksi akan tergantung pada jenis atau macam input yang digunakan. Kemudian yaitu produk total, rata-rata, dan marginal. Nah, untuk menghitung nilai produksi pada produk total atau TP, yaitu TP sama dengan F dikali K dikali L. Nah, TP di sini berarti produksi total, sedangkan K berarti barang modal, L yang artinya tenaga kerja. Kemudian untuk menghitung produksi marginal atau MP. MP di sini dapat dirumuskan dengan MP sama dengan TP aksen sama dengan DTP atau DL. Nah, pada rumus ini digunakan atau dapat digambarkan bahwa suatu produksi marginal merupakan turunan pertama dari produksi total. Yang selanjutnya yaitu produksi rata-rata. Nah, untuk menghitung produksi rata-rata dapat dilakukan dengan rumus AP sama dengan TP dibagi L. AP yang artinya produksi rata-rata, TP yang artinya produksi rata-rata, L yang artinya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu mengenai produksi total atau TP. Produksi total adalah jumlah output yang dihasilkan atas penggunaan input suatu produksi. Kaitannya dengan pembahasan teori produksi dengan satu input variabel, maka input yang digunakan adalah tenaga kerja. Sehingga produksi total atau total produk tersebut dalam pembahasannya adalah jumlah output atau barang atau jasa yang dihasilkan dari penggunaan tenaga kerja. Kemudian yaitu produksi rata-rata atau average product. Nah, pada produksi rata-rata jumlah yang diproduksi adalah setiap unit atau faktor produksi. Nah, inti dari produksi rata-rata ini adalah nilai rata-rata hasil produksi untuk setiap tenaga kerja. Nah, rumus produksi rata-rata yaitu produksi total dibagi jumlah tenaga kerja. Kemudian produksi marginal total. Produksi marginal adalah tambahan output yang dihasilkan karena menambahkan satu unit faktor produksi. Jadi perlu diingat bahwa produksi marginal adalah melihat besarnya tambahan output atau perubahan output setelah menambah satu tenaga kerja. Baiklah teman-teman, berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Desi Putri Egina. Kepada saudari Desi saya persilakan.
Baiklah, terima kasih kesempatan sudah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membahas mengenai the law of diminishing returns. Nah, the law of diminishing returns ini dikemukakan oleh David Ricardo yang menjelaskan bahwa setelah mencapai titik tertentu dengan perubahan input variabel dalam hal ini tenaga kerja, maka terjadi perubahan terhadap input tetap, yaitu mengalami penurunan produk marginal. Selain itu, the law of diminishing returns ini disebut juga sebagai diminishing marginal product karena menyoroti peristiwa semakin mengecilnya nilai produksi marginal. Selanjutnya yaitu kurva isoquant. Kurva ini adalah kurva yang membahas mengenai perilaku produsen yang menggambarkan kombinasi antara dua faktor produksi yang akan menghasilkan jumlah produk yang sama. Selain itu, kurva ini berupaya mencari kombinasi antara dua faktor yang diproduksi antara beberapa faktor untuk dapat menghasilkan suatu produk yang berkualitas dalam jumlah yang sama. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian dari kurva isoquant, kurva ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu mempunyai kemiringan negatif. Yang kedua, jumlah output digambarkan dengan garis kurva yang semakin ke kanan. Yang ketiga, di antara garis isoquant dengan lainnya tidak mengalami perpotongan. Dan yang terakhir, arah isoquant cembung untuk menuju titik origin atau titik asal. Baiklah, selanjutnya materi mengenai Marginal Rate of Technical Substitution atau lebih dikenal dengan MRTS. Nah, dalam hal ini membahas mengenai perbandingan dari MPL dan MPK. Kemudian MRSTS ini adalah suatu keadaan yang dimana perusahaan mampu untuk mengganti sebuah unit tenaga kerja dengan sejumlah unit input lainnya karena memiliki tujuan untuk bisa memperoleh tingkat output yang sama. Baiklah, dalam MRTS ini atau Marginal Rate of Technical Substitution ini memiliki rumus. Yang pertama, jika output mengalami penurunan yang diakibatkan oleh penggunaan jumlah modal, dapat digunakan dengan dua rumus. Yang pertama, MPK sama dengan minus delta TP per delta K, atau delta TP sama dengan minus delta K kali MPK. Apabila output yang mengalami peningkatan dikarenakan adanya penambahan jumlah TK, maka rumusnya MPL sama dengan delta TP per delta L atau bisa juga delta TP sama dengan delta L dikali MPL. Terima kasih, sampai di sini penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Desi atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dahlia Febrianti Samosir. Kepada Dahlia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai peranan penerimaan dan biaya produksi. Biaya atau ongkos secara ekonomis adalah beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap dikonsumsi. Rumusnya C sama dengan F dikali Q. C biaya total dan Q adalah jumlah produksi. Adapun 7 rumus mengenai peranan penerimaan dan biaya produksi. Yang pertama biaya total, di mana rumusnya adalah TC sama dengan TFC ditambah TVC. Yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya tetap, yang keempat biaya total rata, rumusnya adalah ATC sama dengan AFC ditambah AF. Yang kelima biaya variabel rata-rata, yang dimana rumusnya AVC sama dengan TVC ditambah Q. Yang keenam adalah biaya tetap rata-rata, di mana rumusnya AFC sama dengan TFC dibagi Q. Dan yang ketujuh biaya marginal, rumusnya itu yang pertama C sama dengan AC dikali Q, atau C sama dengan FC ditambah VC. Yang kedua FC sama dengan AFC dikali Q. Yang ketiga adalah FC sama dengan AFC dikali Q. Baiklah, selanjutnya tentang fungsi penerimaan, yang dimana fungsi penerimaan adalah fungsi dari jumlah barang yang terjual. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil dari jumlah barang yang terjual dengan jual per unit. Rumusnya TR sama dengan PQ. TRF sama dengan penerimaan total, dan P adalah harga barang, dan Q adalah jumlah barang yang dijual.
Kemudian 1. Penerimaan rata-rata atau AR, rumusnya adalah AR sama dengan TR atau dibagi Q. Yang kedua, penerimaan marginal atau revenue, MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. MR sama dengan marginal revenue, delta TR adalah tambahan penerimaan, dan delta Q adalah tambahan produksi. Baiklah, berikut penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.